Halo Sobat Inspirasi, perkenalkan aku Indah Tri Rosanti, selaku Duta Inspirasi Indonesia perwakilan dari Provinsi Bali. Pada segmen Movie atau Book and Movie Review kali ini, aku akan mengulas sebuah film biopik yang berisi perjalanan dan perjuangan dari seorang tokoh inspiratif, terkhususnya bagi kaum perempuan di Indonesia. Sosok yang berjuang demi mewujudkan kemerdekaan hak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan. Lantas, siapakah sosok perempuan tersebut? Ya, sosok ini adalah Raden Ajeng Kartini, sang pahlawan emansipasi wanita. Film yang dirilis pada bulan April 2017 ini memberikan gambaran secara visual kehidupan di Jepara pada rentang waktu 1883 hingga 1903 dengan menyoroti Kartini sebagai tokoh utamanya, yang dalam film ini diperankan oleh aktor ternama Indonesia, Dian Sastrowardoyo. Kehadiran film ini mengajak penonton melihat kembali napak tilas perjuangan pelaku sejarah, di mana Kartini tidak hanya sekedar memperjuangkan emansipasi wanita, namun lebih daripada itu, Kartini memperjuangkan hak asasi manusia. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah mulai mempelajari dan mengenal kehidupan dari seorang Raden Ajeng Kartini. Namun nyatanya, masih banyak sisi menarik dari kehidupan Kartini yang belum kita ketahui. Dan hal inilah yang berusaha digali oleh sutradara Hanung Bramantyo dalam film layar lebarnya yang berjudul Kartini. Film ini menggambarkan tradisi di Pulau Jawa yang menyebabkan Kartini harus berpisah dengan ibunya sejak ia masih kecil dan harus menyaksikan ibunya menjadi pembantu di rumahnya sendiri hanya karena tidak memiliki darah bangsawan. Sedangkan Kartini, ia harus menjadi seorang Raden Ayu untuk menjadi wanita terhormat dan dapat mengenyam pendidikan. Salah satu syarat untuk menjadi seorang Raden Ayu adalah harus melewati masa pingitan, di mana seorang perempuan harus dikurung dan tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah sejak ia mengalami pubertas, hingga nantinya seorang bangsawan datang untuk menikahinya, entah sebagai istri pertama, kedua, atau bahkan ketiga. Begitulah tradisi pada masa itu yang merenggut kebebasan dan hak kaum perempuan. Kartini sebenarnya tidak menentang tradisi tanpa alasan. Namun ia tidak bersedia menjalankan adat yang bertentangan dengan kemanusiaan. Melihat betapa tertekan dan terkekalnya Kartini dengan tradisi yang ada, kakaknya yang bernama Raden Mas Panji Susrokartono memberikan Kartini hadiah berupa sebuah kunci. Kakaknya meminta Kartini untuk masuk ke kamarnya dan membuka pintu yang ada di sana dengan menggunakan kunci yang diberikan. Konon katanya kunci tersebut dapat membawa Kartini untuk terbebas dari rumah pingitan. Lantas apakah teman-teman berpikir bahwa pintu yang disebutkan tadi adalah sebuah pintu rahasia yang langsung terhubung dengan dunia luar sehingga Kartini bisa kabur begitu saja? Tentu tidak, teman-teman. Ketika Kartini membuka pintu tersebut, yang ia dapatkan adalah tumpukan-tumpukan buku berbahasa Belanda. Kartini kemudian mulai membaca dan memahami buku-buku tersebut dengan tekun. Dan lama-kelamaan, buku-buku inilah yang membuka pandangan Kartini terutama mengenai kebebasan. Dan inilah kebebasan sejati yang dimaksud oleh Raden Mas Panji Susrokartono. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Dengan banyaknya ilmu yang telah diperoleh, Kartini sangat berterima kasih kepada kakaknya. Kartini pun sering mengirimi surat kepada kakaknya yang tengah menempuh pendidikan di Belanda. Dan kakaknya kemudian berpesan, "Apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya jika hanya untuk dirimu sendiri. Kamu harus berbagi. Perubahan tidak bisa berjalan sendirian." Melalui pesan kakaknya, Kartini kemudian mulai menyebarluaskan ilmu-ilmu yang telah ia pelajari. Mulai dari berbagi ilmu dengan kedua orang adiknya, yaitu Kardinah dan Rukmini. Kartini kemudian berhasil merubah cara pandang adik-adiknya dan menggerakkan mereka untuk bisa menjadi Raden Ayu yang berbeda. Kemudian bersama-sama mereka memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperbaiki situasi dan lingkungan mereka.
Kuncinya adalah dengan pendidikan. Ketika mereka mendidik orang lain, berbagi ilmu dengan orang lain, maka mereka dapat merubah cara pandang orang lain dan lambat laun akan merubah peradaban di sekitar mereka. Tentu perjuangan mereka tidak berjalan dengan mudah. Begitu banyak rintangan dan halangan yang mereka hadapi, karena pada saat itu kaum laki-laki tidak setuju apabila perempuan dapat mengenyam pendidikan. Nuruti njaluk anak wedok sekolah dhuwur, tundone mengko kepengen dadi bupati. Berdasarkan film ini, setidaknya terdapat 4 karakter yang dapat diteladani dari tokoh Kartini. Yang pertama adalah cerdas dan berwawasan luas. Walaupun harus berhenti sekolah dan menjalani pingitan, Kartini tetap semangat mempelajari hal-hal baru. Kartini memperlihatkan kepada kita bahwa belajar tidak terbatas ruang dan waktu. Kamu dapat belajar banyak hal dari manapun, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini, kita sudah sangat dimudahkan dalam mendapatkan akses belajar. Dengan mengetahui banyak hal, pikiran kita akan semakin kritis, terbuka, dan maju. Film ini juga menjadi pengingat bagi kita betapa pentingnya pendidikan bagi tonggak utama kemajuan bangsa. Yang kedua adalah berani dan optimis. Terkekang adat istiadat dan perbedaan pendapat dengan orang tua atau masyarakat tak membuat Kartini berhenti mencari cara untuk memperluas wawasan. Sikapnya yang berani mendobrak berbagai aturan dan optimis bahwa apa yang dilakukannya mampu berdampak besar terbukti dengan hasil pada saat ini. Di mana sekarang, wanita Indonesia sudah mendapatkan kesetaraan hak dengan laki-laki. Melalui karya tulisan dan surat penyuratnya, Kartini juga menyuarakan dengan berani apa yang ia rasakan. Yang ketiga adalah memiliki tekad yang kuat dan pantang menyerah. Demi membuka dan memajukan pemikiran wanita Indonesia, dalam masa pingitannya, Kartini membuka sekolah untuk anak-anak di sekitar lingkungannya. Ia juga terus memperluas wawasannya, hingga ketika harus menikah pun, ia tetap berkeinginan untuk melanjutkan membuka sekolah bagi kaum perempuan dan orang miskin. Begitu banyak rintangan yang harus dilalui Kartini untuk mewujudkan tujuannya. Namun dengan rasa ambisius dan tekad yang kuat yang ada dalam dirinya, tak membuat Kartini patah semangat untuk memperjuangkan hak perempuan agar bisa mendapatkan pendidikan yang setara. Yang keempat adalah berjiwa sosial dan memiliki rasa empati yang tinggi. Kartini sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang menggerakkan hati Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan, terutama dengan melihat ibunya sendiri yang harus menjadi pembantu di rumahnya hanya karena tidak memiliki darah ningrat, membuatnya ingin mendobrak tradisi yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh sang sutradara Hanung Bramantyo melalui film Kartini kepada para penonton? Sebetulnya saya berharap penonton mendapatkan jawaban kenapa harus memperingati Hari Kartini dalam setahun sekali itu aja. Sebagaimana saya mendapatkan jawaban itu, dan kemudian pada akhirnya sadar bahwa ternyata 1 tahun sekali nggak cukup. Kalau perlu tiap hari kita memperingati Hari Kartini, karena ketika kita ingat ibu kita, ketika kita berinteraksi dengan ibu kita, berinteraksi dengan istri kita, berinteraksi dengan anak-anak perempuan kita harus selalu ingat Kartini pada zamannya seperti itu aja. Baik, sekian kisah inspiratif dari film Kartini yang dapat saya sampaikan pada segmen Movie kali ini. Semoga dengan kisah Kartini yang saya ulas dapat menginspirasi teman-teman semua. Perjuangan Kartini tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Saat ini kita sebagai Kartini-Kartini milenial harus mengambil langkah dengan cara saling mendukung sesama perempuan, berani bermimpi besar dan turut andil dalam kemajuan dunia. Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi.